Kalau rumah mewah ditinggal pemiliknya, itu wajar, guys. Tapi kalau satu keluarga habis, rumahnya nggak laku dijual, nggak bisa disewain, dan tiap malam ada suara anak kecil ketawa dari halaman kosong, aku rasa kamu juga bakal nanya hal yang sama kayak aku. Sebenarnya rumah itu ditinggal atau masih ada yang nungguin? Hai guys, thank you for coming and welcome back ke Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Bareng aku, Resti Betrisva. Oke, aku akan bacain cerita. Halo Mbak Resti, aku kirim cerita ini karena sampai sekarang aku masih tinggal tepat di depan rumah itu. Orang-orang kampung nyebutnya rumah sultan. Bangunannya gede, tinggi, mewah. Pilar depan rumahnya itu bergaya kolonial ya. Pagar besinya warna hitam, tinggi, ada patung singa kembar di depan, kolam ikannya luas yang selalu kelihatan memantulkan cahaya. Dulu rumah itu hidup. Nah sekarang dia cuma berdiri tapi nggak pernah benar-benar kosong. Aku bukan orang yang suka ikutan gosip. Tapi dari pengalaman yang aku alami sendiri, rumah itu punya sesuatu. Sesuatu yang nggak bisa dijelaskan tapi kerasa banget. Aku ingat betul ya pertama kali rumah itu dibangun. Bukan karena megahnya guys, tapi karena terlalu cepat. Dalam waktu yang menurut kami nggak masuk akal, tanah kosong di ujung gang itu berubah jadi bangunan 2 lantai dengan pilar-pilar yang besar. Nah, tukang datang silih berganti. Truk material hampir tiap hari masuk. Dan yang bikin heran adalah semuanya dibayar tunai, cash. Kami tetangga, biasanya kalau orang tiba-tiba kaya pasti ada cerita gitu ya, dapat proyek, jual tanah, warisan, atau dapat menantu sultan. Nah, tapi Pak Wiryo itu beda. Dulu dia cuma punya warung kelontong kecil di depan rumah lamanya itu. Tiap sore aku sering lihat dia duduk di bangku kayu gitu, ngitung uang-uang receh sambil ngerokok. Nah, hidupnya biasa aja, bahkan cenderung ke arah susah. Nah, makanya waktu rumah itu berdiri, orang kampung tuh mulai berisik guys. Rezekinya itu dari mana? Warung segitu mana bisa sih nutup? Jangan-jangan. Nah, kalimat terakhir yang biasanya nggak dilanjutin, semua orang sepakat lebih baik diam. Tapi rasa penasaran itu berat guys. Hari pertama mereka pindah nih guys ya. Rumah itu rame banget. Anak-anak lari-larian di halaman. Istrinya Pak Wiryo sibuk gitu ya nyiapin makanan. Suara piring, tawa, televisi terdengar sampai keluar pagar. Saat itu tuh rumahnya rasanya hidup banget. Tapi ada satu hal yang aneh. Setiap sore menjelang maghrib, Pak Wiryo selalu masuk ke bagian belakang rumah sendirian. Kadang bawa ember, kadang bawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Dia nggak pernah pamit guys, nggak pernah ngajak siapa-siapa. Dan tiap kali dia ke belakang, suasana rumah yang tadinya rame mendadak gitu sunyi. Anak-anak berhenti main gitu ya. Istrinya juga masuk ke dalam rumah. Lampu teras dipadamkan. Suatu sore, aku iseng nih, nanya ke anak sulungnya, "Bapakmu kemana?" Dia jawab pelan, tanpa lihat ke arah belakang rumah. "Lagi ngasih makan." "Ngasih makan apa?" tanyaku. Anak itu diem aja gitu ya, diem lama. Terus lalu masuk aja tuh ke rumahnya tanpa jawab apapun lagi. Nah, sejak hari itu ya, aku mulai merhatiin rumahnya Sultan ini itu lebih sering diam daripada hidup. Malam hari, lampu lantai 2 tuh jarang nyala. Padahal siangnya rumah itu kelihatan mewah dan juga megah banget. Dan satu kebiasaan yang bikin aku sampai sekarang tuh masih merinding kalau aku inget-inget gitu ya. Setiap tengah malam, sekitar jam yang sama ya, sekitarnya jam 1, jam 2, aku selalu dengar suara air disiram ke tanah dari arah rumah itu guys. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi hampir tiap malam. Anehnya nih, paginya tanah di belakang rumah itu nggak pernah becek guys. Seolah air itu nggak disiram ke tanah, tapi ke sesuatu yang nggak kelihatan. Waktu itu
Aku belum tahu bahwa rumah itu bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat perjanjian dimulai. Awalnya kami semua sepakat ya sama satu hal. Jangan lebay. Namanya orang kaya baru, wajar punya kebiasaan aneh. Kalau Pak Wiryo pulang malam, mungkin ya kerja lembur. Kalau rumahnya gelap, mungkin ya hemat listrik. Kalau anak-anaknya jarang main, keluar gitu ya mungkin aja disuruh untuk lebih fokus ke sekolah. Semua keanehan itu selalu punya alasan yang bisa masuk akal gitu ya guys ya. Sampai satu persatu alasan itu nggak bisa lagi dipakaikan dengan logika. Keanehan pertama, malam Jumat. Yes, setiap Jumat, tepat setelah maghrib, rumahnya Sultan ini selalu berubah guys. Pagar ditutup rapat, lampu teras dipadamkan, tirai ditarik rapat, dan hari lain terang benderang. Jumat, sepi lagi. Pernah suatu malam aku lihat Pak Wiryo berdiri di depan pagar. Bukan mau keluar, tapi kayak nunggu sesuatu datang. Dia berdiri lama sampai gang itu sepi. Begitu azan Isya selesai, dia masuk. Dan sejak itu, nggak ada suara apapun dari rumah. Keanehan kedua, kolam ikan. Kolam ikan tuh besar. Hampir setengah halaman, airnya selalu bening. Ikannya ikan-ikan mahal gitu ya, ikan koi dan sebagainya. Tapi aku nggak pernah lihat ada yang bersihin, ataupun dikuras, atau dipompa gitu ya. Saat kemarau panjang, sumur tetangga kering, tapi kolam itu tetap penuh. Bau amis, samar, selalu ada guys. Seperti air lama yang disimpan di tempat yang tertutup. Keanehan ketiga, suara anak kecil. Yes, pertama kali aku dengar, aku kira anak Pak Wiro lagi main sampai malam. Suara tawa kecil, pelan, kadang cekikikan. Tapi lewat jam 10 malam, suara itu datang dari halaman belakang, bukan dari dalam rumah. Besoknya, aku ceritainlah ke ibuku. Reaksinya bukan kaget, tapi langsung marah. Kalau dengar suara apapun dari rumah itu, jangan disapa, jangan ditegur, jangan dilihat. Aku nanya nih ya, kenapa? Aku bilang ke ibuku, dan ibuku cuma jawab, orang tuanya anak itu nggak bener. Beberapa hari kemudian aku ketemu istrinya Pak Wiryo ya di warung. Mukanya pucat, matanya cekung. Tanpa aku tanya, dia tiba-tiba bilang, kalau anak kecil nangis di malam hari, itu bukan anak kami. Tangannya gemetar saat ngomong. Sejak itu, kampung kami mulai jaga jarak ya. Anak-anak dilarang main ke rumah itu. Orang tua kalau lewat nunduk. Nggak ada yang mau berlama-lama di depan pagarnya. Dan yang paling bikin aku yakin bahwa itu bukan hal biasa adalah kebiasaan dari Pak Wiryo yang tiap tengah malam, hampir tiap malam, suara pintu belakang dibuka, suara air disiram, bukan nyiram tanaman, tapi kayak membersihkan sesuatu. Dan selalu setelah itu suara anak kecil tadi berhenti seolah ada yang sudah diberi jatah. Kami masih menganggap semua itu cuma sekedar gosip ya. Tapi sebenarnya tanda peringatan itu udah nyata. Dan tanda berikutnya datang dalam bentuk kematian. Kematian pertama datang tanpa tanda besar. Pagi itu kampung kami masih seperti biasa. Orang-orang berangkat kerja, ibu-ibu nyapu, anak sekolah lewat gang, sampai satu mobil ambulans masuk. Pelan, nggak pakai sirine, seolah nggak mau narik perhatian. Anak bungsu Pak Wiryo meninggal guys. Katanya panas tinggi sejak malam. Dibawa ke rumah sakit tapi nggak ketolong. Semua orang berkumpul di depan rumah Sultan, tapi anehnya pagar nggak dibuka lebar guys. Rumah gelap, meski siang istrinya duduk diam di ruang tamu. Matanya kosong, Pak Wiryo sendiri nggak kelihatan guys. Jenazahnya cepat dibawa keluar, nggak disolatkan di rumah, nggak ada tahlilan, nggak ada tangisan histeris, semuanya terlalu rapi. Malamnya, kampung sepi. Biasanya kalau ada kematian, rumah tetangga ramai sampai larut. Tapi malam itu, rumah Sultan tertutup rapat. Sekitar jam 12 malam, aku kebangun. Ada suara plek, 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 kayak kaki kecil lari pelan di halaman. Aku pikir aku mimpi, tapi suara itu makin dekat ke pagar, lalu berhenti.
Beberapa detik kemudian terdengar suara air disiram dari arah belakang rumah. Lebih lama guys dari biasanya. Suara itu, suara kaki kecil tadi nggak lagi terdengar. Paginya, aku lewat depan rumah itu. Kolam ikan berubah warna. Airnya keruh, hitam, kehijauan seperti air yang lama yang udah dipendem gitu. Ikan masih hidup, tapi berenangnya lambat seolah berat. Nah, siangnya aku ketemulah dengan Pak Wiryo di depan rumahnya. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi nggak bengkak. Aku bilang turut berduka cita ya Pak. Dia cuma ngangguk. Lalu tanpa aku tanya, dia ngomong pelan. Belum waktunya sebenarnya. Aku nggak ngerti maksudnya. Tapi aku nggak berani nanya. Beberapa hari setelah pemakaman tadi ya, rumah tetap sepi guys. Suara anak-anak hilang. Tapi suara tengah malam masih ada. Air disiram, pintu belakang dibuka. Kadang suara satu orang berbicara pelan. Yang meninggal bukan cuma anak Pak Wiryo. Yang mati malam itu adalah kesepakatan untuk pura-pura semuanya normal. Dan aku belum tahu kematian itu bukan yang terakhir, tapi yang membuka pintu. Setelah kematian anak bungsu, rumah Sultan itu berubah guys. Bukan secara fisik, tapi suasananya. Kalau dulu rumah itu kelihatan megah, sekarang terasa berat. Lewat depannya aja, dadaku rasanya berat, sesak gitu ya. Seolah ada yang ngawasin dari balik tembok yang tinggi itu. Dari balik pilar besar. Nah, setiap tetes hujan terdengar berbeda guys. Lebih berat, lebih dingin. Anak-anak Pak Wiryo yang tersisa jadi pendiam. Jarang keluar rumah. Kalaupun keluar, mereka nggak pernah lama guys. Wajah mereka tuh pucat, matanya selalu waspada, dan senyum yang dulu ramah kini benar-benar hilang. Bahkan orang dewasa pun mulai menghindar. Dan satu kebiasaan baru muncul. Kamar belakang selalu dikunci. Kamar itu sebenarnya bukan kamar ya. Letaknya di belakang rumah dekat dengan kolam ikan. Dindingnya tebal, pintunya lebih tebal daripada pintu kamar lain. Nggak ada jendela, jadi cuma bisa didengar dari luar jika ada suara di dalam. Beberapa minggu setelah kematian pertama, aku lihat nih Pak Wiryo berdiri lama di depan pintu. Nggak masuk, cuma berdiri, mulutnya komat kamit kayak orang yang menawar sesuatu. Nah, kadang tangan kanannya mengepal, kadang membuka tangan seolah memberikan sesuatu gitu ya. Musibah kedua datang di luar rumah nih. Anak keduanya kecelakaan. Mobil mewah yang dikendarainya ringsek parah. Nah, polisi bilang mobil itu melaju normal, nggak ngebut, dan yang paling aneh adalah nggak ada bekas rem sama sekali. Seolah dia nggak sempat atau nggak diizinkan buat berhenti guys. Jenazahnya pulang sore hari. Lagi-lagi rumah Sultan itu ditutup rapat, tak ada yang masuk. Malam itu aku dengar suara aneh dari arah rumah itu, bukan tangis, bukan doa, tapi suara seperti orang lagi makan, pelan, teratur, dan aku tahu itu kedengarannya gila ya. Tapi ini bukan suara manusia makan, lebih ke suatu suara yang sedang dikasih makan. Sejak kejadian itu, istri Pak Wiryo jatuh sakit, bukan sakit biasa. Katanya sering terbangun malam-malam, duduk menghadap kamar belakang, ngomong sendiri. Tetanggaku pernah dengar dia bilang, sebentar lagi ya, jangan sekarang. Setiap habis ngomong begitu, dia menangis guys ya. Tubuhnya makin kurus, matanya makin cekung, kulitnya makin kusam. Nah, sampai suatu sore, ambulan datang lagi. Istri Pak Wiryo meninggal. Tepat di depan pintu kamar belakang guys. Bukan di ranjang, bukan di ruang tamu, tapi di depan pintu yang selalu terkunci itu. Ya. Sejak hari itu, bau amis dari kolam ikan makin kuat, airnya makin gelap, suara anak kecil yang dulu sering terdengar hilang. Dan malam itu, aku lihat Pak Wiryo duduk sendirian di teras, dia nggak nangis guys. Nggak teriak juga, cuma ngomong pelan ke arah rumahnya sendiri. Sudah 3. Waktu itu aku akhirnya ngerti, yang terjadi di rumah itu bukanlah musibah, bukanlah nasib buruk, tapi urutan, dan rumah itu belum selesai makan penghuninya. Setelah kematian dari istrinya, rumah Sultan itu benar-benar sepi guys. Bukan sepi karena ditinggal ya, tapi sepi karena rumah yang sedang
menunggu. Pak Wiryo tinggal sendirian, anak sulungnya pindah entah kemana, nggak pernah pulang, nggak pernah lagi kelihatan. Siang hari Pak Wiryo jarang keluar rumah. Kalaupun ia keluar, cuma sebentar, beli rokok, beli air, nggak pernah lagi belanja besar, nggak pernah lagi menerima tamu. Dan rumah itu kayak dikunci dari dalam, bukan buat mengamankan, tapi buat menahan sesuatu. Energi yang ada dalam rumah itu terasa berat, guys ya. Padat dan juga rasanya dingin. Setiap langkah terasa tertahan seolah-olah nih lantainya menolak untuk diinjak. Setiap sore menjelang maghrib, aku lihat satu kebiasaan baru dari Pak Wiryo. Pak Wiryo duduk di teras belakang, menghadap kolam ikan, dan diam lama di sana. Kadang ngomong sendiri, kadang cuma menatap permukaan air. Kolam itu sekarang berwarna hitam, guys. Bukan lagi keruh, tapi hitam pekat. Airnya tenang, tapi kalau diperhatiin lama-lama ada bayangan bergerak pelan di bawahnya. Suatu malam sekitar jam 2, aku kebangun ya. Bukan karena suara, tapi karena hening yang terlalu sunyi. Biasanya masih ada suara air disiram, malam itu udah gak ada. Aku ngintip nih dari jendela, lampu balkon lantai 2 rumah Sultan itu nyala. Di situ aku lihat Pak Wiryo berdiri sendirian, tangannya gemeteran, mulutnya komat kamit, lalu dia ngomong cukup keras sampai aku bisa denger ya dari seberang. Kalau aku yang terakhir jangan ganggu anakku. Gak ada jawaban, tapi lampu taman di halaman belakang mati satu persatu, guys. 3 hari kemudian, bau amis menyengat dari arah rumah itu lebih kuat dari biasanya. Kami semua tahu, tapi gak ada yang berani ngecek. Sampai akhirnya polisi datang. Pak Wiryo ditemukan meninggal di kolam ikan. Posisinya tengkurap, tapi anehnya, tubuhnya gak basah sepenuhnya. Kayak kolam itu gak cuma air. Setelah jenazahnya dibawa ke rumah itu ditutup, dikunci, ditinggal, tapi rumah itu nggak pernah kosong, guys. Malam-malam berikutnya, lampu taman masih suka nyala sendiri, pintu belakang kadang kebuka sedikit. Kalau lewat pagar terlalu lama, aku selalu merasa ada yang ngitung dari dalam ya. 1, 2, 3, dan berhenti. Seolah yang ditunggu sudah datang. Sejak malam itu, aku ngerti satu hal. Bukan Pak Wiryo yang ninggalin rumah itu, tapi rumah itulah yang akhirnya selesai mengambil semuanya. Kami pikir cerita itu selesai setelah Pak Wiryo meninggal ya, tapi ternyata belum. Beberapa minggu setelah rumah itu resmi kosong, ada satu orang yang akhirnya berani ngomong. Bukan tetangga biasa, tapi tukang lama yang dulu ikut membangun rumah Sultan itu. Dia datang ke rumah ibuku malam-malam, wajahnya pucat, tangannya gemeteran. Dia bilang, dulu Pak Wiryo minta satu ruangan dibuat tanpa jendela. Dindingnya lebih tebal, lantainya beda sendiri. Nah, kata tukang itu, suaranya tuh hampir berbisik gitu ya. Aku menatapnya, tapi dia terus ngomong. Matanya seperti menghindar dari sesuatu di balik jendela. Kamar belakang itu dan di bawah kolam itu ada struktur lama yang gak boleh dibongkar. Aku nelan ludah gitu ya, struktur lama. Maksudnya apa, Mas? Dia geleng. Tangannya tuh semakin kenceng gitu. Waktu ditanya kenapa, Pak Wiryo cuma bilang yang di bawah sudah ada lebih dulu. Tapi aku nggak tahu. Sejak malam anak bungsu Pak Wiryo meninggal, Pak Wiryo ngomong satu kalimat yang bikin aku nggak bisa tidur sampai sekarang. Satu sudah lunas. Tukang itu berhenti sejenak, menatap langit-langit, menelan air liurnya, dan setiap malam Jumat, Pak Wiryo selalu ke belakang. Bawa sesajen, bawa ember dan air. Dan selalu ngomong sendiri. Kalimatnya sama terus. Ini bagiannya, jangan ambil lebih. Aku gak pernah lagi berani lewat rumah itu, guys. Suasananya hening, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Tukang itu kemudian bergegas pergi meninggalkan rasa takut yang masih bergelayut di udara. Dan sejak malam itu rumah itu bukan hanya berdiri megah tapi terasa hidup di dalam diamnya. Menunggu sesuatu atau seseorang. Yes, sekarang rumah itu resmi kosong tanpa penghuni, tapi anehnya nggak pernah benar-benar mati. Pernah mau dijual ya. Calon pembeli mimpi buruk berturut-turut sampai kapok. Pernah mau disewakan, penyewa cuma bertahan 3 malam aja, lalu kabur subuh-subuh. Pernah mau diwakafkan, kuncinya nggak bisa diputar karena baru diganti. Ya, tiap malam Jumat, lampu taman belakang rumah itu masih suka nyala sendiri ya guys ya. Kolam ikannya tetap penuh, airnya hitam,
nggak ada ikan. Tapi kalau dilihat terlalu lama, permukaannya seperti bergerak pelan dan ada bayangan di dalamnya yang mengamati, guys. Orang kampung sekarang sepakat satu hal, rumah itu jangan disentuh karena yang dulu tinggal di situ udah habis. Tapi yang diberi tempat masih di sana, masih menunggu, masih mengawasi. Dan aku tetap tinggal depan rumah itu melihat dari jauh setiap malam. Aku selalu menahan diri untuk nggak menatap terlalu lama. Karena pandangan yang salah bisa membuat terlihat. Dan rumah itu nggak pernah melepaskan sesuatu yang udah menjadi bagiannya, guys. Kekayaan memang bisa datang dengan cepat. Rumah mewah bisa berdiri dalam semalam. Tapi kalau rezeki itu datang dari perjanjian yang dibayar bukan dengan cicilan, melainkan nyawa satu persatu, itu nggak benar ya guys ya. Rumah itu sekarang jadi pengingat. Bukan tentang Pak Wiryo, bukan tentang keluarganya, tapi tentang harga yang harus dibayar ketika manusia merasa bisa menipu takdir. Karena ada rumah yang ditinggal pemiliknya, dan ada rumah yang justru meninggalkan bekas penghuni selamanya. Oke, thank you guys. Ini tadi ceritanya, semoga kalian suka. Buat kalian yang suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor kayak gini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya, karena kalau notifikasi itu dinyalain, kalian akan dapat notifikasi kalau aku post cerita-cerita baru. Oke, thank you. Sampai jumpa di Kerok berikutnya. Aku Raffi Beatrice pamit. See you. Bye-bye.